Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai evolusi spesies akuatik di kawasan Wallacea. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Piety Grace Andrea. Yang kedua ada Anugrah S. Yang ketiga ada Ajira Sandra Dewi. Yang keempat ada Damayanti Silalahi. Dan yang kelima ada Dewinda Anastasia. Yang pertama mengenai asal-usul evolusi spesies akuatik di kawasan Wallacea. Wallacea sendiri mendapat nama dari seorang naturalis, penjelajah ahli biologi, antropologi, dan geografer yang bernama Alfred Russel Wallace yang dari tahun 1954 sampai 1962 melakukan ekspedisi di Kepulauan Malay atau lebih dikenal dengan Hindia Timur untuk mengoleksi spesimen-spesimen yang dijual dan dipelajari. Pengamatan Wallace menandakan adanya perbedaan secara zoologi dalam sepanjang selat sempit yang ia namakan sebagai garis Wallace. Terima kasih, saya akan melanjutkan mengenai asal-usul evolusi spesies akuatik. Selama ini publik beranggapan bahwa teori evolusi merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian dari Charles Robert Darwin, seorang peneliti yang berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1809. Sebab melalui buku yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859, Darwin berhasil meyakinkan dunia dengan adanya teori seleksi alam. Tetapi sesungguhnya pencetus pertama teori seleksi alam yaitu Alfred Russel Wallace dengan tulisannya yang berjudul On Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. Tulisan ini muncul pada tahun 1858, 1 tahun sebelum penerbitan buku Darwin. Terdapat kemiripan teori Darwin dan hasil penelitian Wallace, dikarenakan pada saat itu Wallace kerap melakukan korespondensi dengan Darwin. Hotspot atau kekerabatan keanekaragaman hayati yang terbesar dan paling mencolok di bidang kelautan terpusat di Kepulauan Indo-Australia atau EAA, Indo-Australian Archipelago. Keanekaragaman laut yang luar biasa ini telah terkenal lebih dari 1 abad. Namun demikian, pola mata banteng atau bull's eye dari keragaman jenis di wilayah ini baru dideskripsikan sejak beberapa dekade terakhir. Teori-teori tradisional kawin silang adalah fenomena umum, terutama pada siput dan ikan, yang kemungkinannya menjadi pemicu proses pembedaan jenis dengan penyesuaian atau adaptive divergence. Di samping pola-pola umum tersebut, pewarnaan yang mencolok pada tubuh suatu organisme juga umum ditemukan pada semua kelompok dan dapat membantu proses pengkeanekaragaman pada siput dan udang. Cacat jenis di antara keempat kelompok organisme sangat berbeda, yaitu berkisar antara 8 jenis pada kepiting-kepitingan sampai dengan 53 pada siput-siputan. Ciri atau pembeda spesies yang ada di Indonesia disebabkan oleh faktor geografis. Flora dan fauna yang ada di Indonesia terbagi menjadi garis hayal yang biasa disebut sebagai garis Weber, garis Wallace, dan garis Lydekker. Wallace menemukan karakteristik yang berbeda pada satwa-satwa di Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan daerah-daerah di sebelah barat kedua pulau tersebut terhadap satwa-satwa yang hidup di Pulau Sulawesi, Lombok, dan pulau-pulau kecil di sebelah timurnya. Selanjutnya, Wallace membuat garis maya yang memisahkan kedua wilayah berkarakteristik berbeda tersebut tentang ciri pembeda spesies akuatik di kawasan Wallacea. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australasia. Alfred Russel berkeliling di Indonesia untuk mengumpulkan spesies biologis. Spesies yang ditemukan di Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi berbeda, padahal pulau-pulau tersebut berdekatan. Perbedaan ini berasal dari nenek moyang spesies ribuan tahun lalu ketika benua-benua dan pulau bentuknya berbeda pada saat ini. Demikianlah penjelasan kami mengenai evolusi spesies akuatik di kawasan Wallacea. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.